warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah ta'ala ta'jilus salati li awwali waqtiha. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah renungan subuh Masjid Al-Mudaththir, pagi hari ini kita renungan subuh spesial karena ada yang ulang tahun. Alhamdulillah. Jadi takut nanti nasi uduknya keburu jadi rengginang, saya ceramahnya nggak lama-lama katanya. Kata Pak Nizam begitu ya. Cukup 30 menit aja. Ada yang ulang tahun ketiga hari ini. Nanti kita doa bersama, semoga yang ulang tahun hari ini Allah panjangkan umurnya, sehatkan selalu badannya, muliakan akhlaknya, perbaiki akhlaknya, kepada yang baik dia dekatkan, kepada yang jelek dijauhkan, dijadikan anak yang solehah, yang taat kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, dan bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kajian tematik kita akan membahas satu ayat dalam Al-Quran pada surah An-Nisa pada ayat ke-103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Makanya ketika baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu, saat itu ketika Isra Mi'raj kan malam. Ketika turun, sebetulnya sudah harus melaksanakan kewajiban yang pertama, yaitu sholat subuh. Tapi karena belum diajarin tata caranya oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad nggak menjalankan tuh subuh. Baru ketika zuhur datang, hari pertama malaikat Jibril ngajarin kepada Nabi Muhammad bahwa melaksanakan sholat zuhur di jam 12, asar di jam 3, maghrib di jam 6, isya di jam 7, subuh di jam setengah 5. Itu hari pertama. Malaikat Jibril ngajarin kepada Nabi Muhammad. Hari kedua ngajarin lagi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sholat zuhur di jam 3 kurang 5 menit, sholat asar di jam 6 kurang 15 menit, sholat isya di jam 3 malam, sholat subuh di jam 6 kurang 5 menit. Itu hari kedua. Setelah malaikat Jibril ngajarin seperti itu kepada Nabi Muhammad, lalu malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, waktu menjalankan sholat itu adalah antara yang
kemarin dan yang hari ini. Artinya waktu zuhur berarti di jam 12 sampai jam 3 umpama. Asar dari jam 3 sampai jam 6. Maghrib dari jam 6 sampai jam 7. Isya dari jam 7 sampai jam 4 pagi. Jadi boleh nggak salat isya jam 3 pagi? Boleh. Kemudian subuh berarti waktunya dari jam setengah 5 apa Pak? Setengah 5 sampai jam 6. Nah, makanya di sini berarti bahwa waktu menjalankan sholat 5 waktu itu adalah waktu muasaan, waktu yang luas. Maka dari itu, ini adalah sebagai bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Sehingga begitu adzan berkumandang, maka tugas muslim ada dua ketentuan. Yang pertama, bisa jadi ketika adzan berkumandang dia langsung sholat, atau ketika adzan berkumandang karena ada pekerjaan yang dia harus selesaikan terlebih dahulu yang sangat urgen, dia menunda waktu sholat sampai kapanpun selama masih di waktunya. Tapi ingat, kalau kita mendengar adzan kemudian kita tidak langsung menjalankan sholat, maka kewajiban kita harus berazam. Namanya azam khos. Contoh, kita lagi tukang tukang kuli. Ini ngebenerin ini belum selesai. Udah datang waktu zuhur. Dia perkirakan, wah kira-kira ini setengah 3 udah kelar nih. Ya udah saya nanti aja sholatnya. Nanggung. Dia berazam, saya nanti selesai ini akan sholat. Jam berapa? Jam setengah 3. Boleh nggak seperti itu? Boleh dalam agama. Atau kita lagi di jalan tol, datang waktu zuhur, wah nanggung nih, kita mau sholat juga nggak ada tempat sholatnya, wudhu juga susah. Nanti kayaknya nih jam setengah 3 di rest area. Tekadkan dalam hati, nanti saya setengah 3 akan sholat. Kenapa kita harus bertekad, berazam? Karena nanti kalau umpama kita lagi di jalan, tahu-tahunya di jalan kecelakaan, kita belum sholat, itu namanya husnul khotimah. Tapi kalau kita nggak berazam, datang waktu zuhur, kemudian kita nggak ada niatan nanti sholatnya di jam setengah 3, kemudian kita meninggal, maka itu su'ul khotimah. Kenapa yang pertama dikatakan husnul khotimah? Dia bisa berargumen nanti sama Tuhan. Ya Tuhan, aku kan sudah bertekad akan sholat setengah 3. Kenapa engkau cabut nyawa saya? Gitu kan? Nah, itu nama husnul khotimah. Namanya waktu muasan. Sehingga di sini, Bapak Ibu, ketika datang azan, berkumandang azan, justru ada orang-orang yang memang sebetulnya diperintahkan sholat awal waktu, dan juga ada orang yang diperintahkan menunda sholat, dan juga ada yang boleh menunda sholat. Mana yang diperintahkan sholat awal waktu? Orang yang nggak apa-apa, biasanya pensiunan ini. Pensiunan kan nggak kemana-mana, namanya orang berada. Itu orang pensiunan, orang berada. Kapan aja ada, mau ketemu pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Itu namanya pensiunan, orang berada. Itu kalau orang seperti itu tuh diperintahkan dalam agama dia sholat awal waktu. Ada yang sekedar boleh. Ada juga yang justru diperintahkan dia mengundur waktunya. Mana contohnya? Contoh nih, dokter operasi, dia lagi operasi sesar, ibu yang melahirkan. Ketika sesar, datang waktu azan zuhur. Kata dokter, sorry ibu, datang waktu zuhur, Allah harus saya lebih dahulukan. Maaf, ibu saya tunda.
padahal perutnya sudah debelek. Kira-kira bagaimana tuh kalau dia terus kena operasi? Bisa mati itu perempuan, lagi dioperasi ditinggal. Nah ini namanya orang enggak paham mana skala prioritas. Sholat di awal waktu itu sunnah. Dia menangani pasien itu yang sedang operasi wajib. Mana harus didahulukan? Yang wajib. Ini yang harus kita pahami. Kita bukan bicara sholatnya, ini sholat di awal waktu itu sunnah. Sholat berjamaah itu sunnah. Sementara membedah pasien ini adalah wajib. Maka orang seperti ini dia disuruh dalam agama, bahkan wajib dia mengulur waktu sholatnya. Sama seperti yang tadi di tol, ya udah nanti aja sholatnya, jangan sampai kita lagi nyupir datang waktu zuhur langsung mobil direm, bisa tabrak beruntun. Sorry kata supirnya, sorry bos, ini waktu sholat kita harus kita dahulukan. Ya menjaga diri itu wajib. Sholat di awal waktu sunnah. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana sholat di awal waktu, mana sholat tepat waktu. Beda enggak nih? Sholat awal waktu adalah sholat kita mengerjakan sholat ketika azan berkumandang, habis sholat sunat, selesai langsung kita sholat. Bagus lagi berjamaah. Itu namanya sholat di awal waktu. Sekarang sholat tepat waktu. Tadi kata malaikat Jibril, hari pertama ngajarin Nabi Muhammad sholat di awal waktu. Hari kedua ngajarin sholat di akhir waktu. Berarti sholat itu waktunya muasaan, sholat itu waktunya panjang. Sehingga nih, kalau kita nih sholat zuhur umpama jam 3:30, tepat waktu enggak? Hah? Kita zuhur 3:30, tepat waktu enggak? Hah? 3:30 udah asar belum? Udah ya. Udah. Oh, kan bisa aja kan apa namanya? Akan waktu asar itu beda-beda ya. Ya berarti salah saya contohnya salah itu. Umpama sampai jam 3 aja ya. Karena waktu asar itu kan ada jam paling tingginya kan jam 4 ini ya. Jam 4:10 ya. Jam setengah 3 aja, setengah 3 ya. Kita sholat zuhur 2:30. Tepat waktu enggak? Tepat. Jadi tepat itu apa artinya? Sama seperti kita bayar PLN. Kata PLN, waktu pembayaran itu dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Kita bayarnya di tanggal 20. Tepat enggak? Tepat. Di tanggal 19. Tepat. Di tanggal 15. Tepat. Kalau kita bayar di tanggal 1, tepat juga, tapi itu di awal waktu. Ya, sholat zuhur ditentukan oleh agama jam 12 sampai jam 3. Kita sholat jam 3 kurang 10 menit, tepat nggak? Tepat. Kita sholat jam 2, tepat nggak? Tepat. Kita sholat jam 12, awal waktu itu namanya. Ini harus kita bisa membedakan antara tepat dan paham nggak nih? Sehingga nanti dalam agama itu ada beberapa orang yang justru diperintahkan oleh agama dia sholat mengundur waktunya. Yang penting masih di tepat waktu. Yang dimasuk dalam fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat itu mengulur-ngulur waktu sampai habis. Itu maksudnya. Bukan berarti kita sholat jam 3 kurang jam sholat zuhur jam 3 kurang 10 itu masuk pada itu enggak. Kalau memang dia dokter yang diperintah oleh agama, kewajiban dia mengurusin itu tuh pasien, jam 2:30 baru kelar, dia baru sholat jam 2:30,
itu bukan kategori orang yang mengulur waktu. Justru itu adalah orang yang paham agama. Ada dulu Imam Malik waktu itu lagi ngajar, diceritakan dalam kitab Tamamun Nasihah. Imam Al-Ghazali sebutkan itu. Imam Malik lagi ngajar, waktunya habis maghrib. Dia ngajar di masjid itu, masjid sebelah sudah azan. Itu orang-orang yang lagi belajar itu main tilepin aja tuh lekarnya yang suka pakai ngaji kayak gini gitu, main dikumpulin aja. Apa kata Imam Malik? Malladzi kunta ilaihi bi afdala min alladzi kunta fihi. Wahai murid-muridku, apa yang kau akan lakukan itu jauh lebih bagus daripada yang engkau sedang lakukan sekarang saat ini. Ini waktu Isya itu kan panjang, dari mulai jam 7 sampai jam 4 pagi, itu panjang waktunya. Ini baru azan, padahal dia lagi ngaji, main lipat aja itu lekar. Nah kata Imam Malik, Imam mazhab ini, ma kunta fihi bi afdala mimma kunta ilaihi. Apa yang kau sedang lakukan itu jauh lebih bagus daripada yang akan kau lakukan. Kenapa Imam Malik bilang begitu? Menuntut ilmu, Imam Malik itu lagi ngebahas masalah belum tuntas, sehingga kalau belum tuntas akan menimbulkan kerancuhan, akan tidak paham dia. Belajar menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sholat di awal waktu dan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Mana yang harus dilakukan? Ada kadang orang lagi ngaji suruh berhenti gara-gara sudah azan. Mestinya yang suruh berhenti itu yang main gapleh, ya enggak? Itu yang suruh berhenti, yang lagi kongko di pos, berhenti, lagi main catur bayi aja berhenti ke masjid. Yang orang sedang ngaji itu di masjid, dia pasti sholat dan pasti berjamaah, walaupun enggak di awal waktu ya, tetap aja nanti dia akan di awal waktu juga. Enggak mungkin mengulur waktu sampai berjam-jam, enggak mungkin. Nah ini namanya kita harus lebih pandai mana skala prioritas, mana yang harus lebih diutamakan dalam berbagai hal, bukan hanya sholat, dalam keseharian, dalam ekonomi, dalam mengolah keuangan keluarga, itu mana yang harus diprioritaskan. Kalau kita mau jalan-jalan, apakah ini prioritas? Oh enggak. Pendidikan anak prioritas enggak? Oh prioritas. Bulan Juni liburan, ya kan? Ada yang harus dikeluarkan pendaftaran sekolah anak, ada yang harus jalan-jalan juga. Mana yang diprioritaskan? Ya pendidikan anak. Jangan jalan-jalan, sekolahnya kagak dibayar. Sama seperti kita ibadah. Tiap hari kita sedekah 1 juta. Tiap hari. Tapi zakat kagak dikeluarin. Itu enggak paham skala prioritas. Ada orang tahajud semalam sampai 100 rakaat, taunya subuhnya kesiangan. Nah, itu kita harus pandai mengelola waktu. Jadi sekali lagi, bahwa waktu sholat itu waktunya wujuban, muasaan, waktu yang luas. Kita jangan terpaku kepada waktu di awal waktu saja. Karena ternyata dalam agama ada beberapa orang yang justru diperintahkan menunda sholatnya selama dia masih tepat waktu. Nah, cuma ternyata kalau kita waktunya luas, seperti saya tadi katakan pensiunan, orang berada, agama ngasih tuntunan yang sangat luar biasa bagi orang yang mampu sholat di awal waktu.
Sehingga kemungkinannya orang yang menjalankan sholat di awal waktu itu ada 3 yang dia dapatkan pahalanya. Tapi ingat, ini hukumnya sunnah. 1, dia sholat di awal waktu, kemudian dia juga bisa sholat secara berjamaah. Itu keuntungan yang di awal waktu. Tapi yang namanya sholat berjamaah ini di tengah waktu juga bisa. Kalau kita umpama lagi jalan-jalan, kalau kita sholat berjamaah dengan anak istri itu kan juga berjamaah. Ya, tapi rata-rata memang kalau kita menjalankan di masjid itu sholatnya di awal waktu. Dalam hadis, beberapa hadis yang diriwayatkan, satu diantaranya oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah taala ta'jilus salati li awwali waqtiha. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyegerakan salat di awal waktunya. Ingat, ini di awal waktu. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis lain, Anas bin Malik melewatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul waqtul awal 'alal akhir kafalid dunya 'alal akhirah. Perumpamaan orang yang sholat di awal waktu itu bagaikan dunia dan akhirat. Akhirat lebih utama daripada dunia. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Umar, Imam Tirmidzi riwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya. Awal waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Salat di awal waktu adalah dia akan mendapatkan ridho Allah, dan salat di akhir waktu adalah akan mendapatkan afwullah, maaf dari Allah. Tinggian ridwanullah daripada afwullah. Ridwanullah itu artinya disenangi oleh Allah, sementara afwullah itu dimaafkan oleh Allah. Ini namanya orang teladan kalau dia mampu menjalankan sholat di awal waktu. Umpama maghrib jam 6, setengah 6 dia sudah ada di masjid. Itu kalau bekerja namanya pekerja teladan. Kita punya karyawan, jadi bos, karyawan kita masuk jam 7, setengah 7 sudah ada di tempat kerja, itu berarti teladan. Tapi jangan masuk doang, jangan datang awal doang, nanti pulangnya duluan, enggak juga itu. Jangan juga datang rajin doang, tapi kerjanya kagak bagus, itu kurang juga. Ini maghrib jam 6, setengah 6 sudah ada di masjid, sudah zikiran di situ. Wah, itu namanya teladan. Kan luar biasa. Jadi kita hidup itu jangan kayak bedug. Kalau bedug itu dipukul baru bunyi, itu bedug. Filosofinya, orang-orang itu banyak yang ke masjid itu ketika sudah adzan berkumandang baru ke masjid. Tapi bukan ini orangnya. Begitu adzan baru ke masjid. Itu namanya bedug. Filosofinya. Jadi bagusnya memang sulm kalau mau teladan itu waktu subuh jam setengah 4, setengah 5 umpama, kita jam 4 udah datang ke masjid. Sudah dzikiran, sudah wirid. Wah, itu namanya luar biasa itu. Nah, ini di dalam kitab At-Thimarul Yaniyah, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa, kata beliau, man hafadha ala salawatil fardi fi awwali waqtiha akramahu ta'ala bi khamsati karamat. Barang siapa yang menjaga sholat fardunya, dia laksanakan di awal waktu, maka Allah akan berikan kepadanya 5 kemuliaan. Akan diberikan 5 kemuliaan bagi orang yang sholat di awal waktu. Lah, inilah orang-orangnya itu kan. Sholat subuh kita awal waktu kan? Kalau sholat subuh sekarang bisa nggak? Bisa nggak?
Bisa. Kenapa? Tepat nggak kalau kita jam sholat subuh jam segini? Tepat. Selama belum bunyi nit itu kan. Bunyi nit itu menandakan waktu subuh habis. Selama belum bunyi, sekarang belum bunyi, berarti sholat subuh sekarang masih bisa. Kalau sudah nit masih wajib sholat nggak? Kalau sudah bunyi nit nih, kita belum sholat subuh, masih wajib sholat nggak? Masih. Waktunya aja udah habis. Sholat mah kita tetap masih wajib. Harus gimana dong? Qodho. Nah itu ajarannya. Nah, siapa orang yang menjaga sholat di awal waktu, seperti bapak-bapak ini nih, ibu-ibu, menjaga sholat di awal waktu, apatah lagi dengan berjamaah, padilahnya lain lagi itu. Ini kita sholat di awal waktu aja, tanpa berjamaah juga, udah dapat ini karomah ini. Sholat di awal waktu, maka Allah akan berikan kepada dia 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dikul aish. Allah akan angkat baginya kepusingan hidup, kesusahan hidup, stres dalam hidup, Allah angkat. Makanya orang-orang tua dulu, walaupun hidupnya pas-pasan, hidupnya tetap bahagia, enjoy. Kadang dia jalan menuju sawah, menuju kebun, jam 9 baru jalan setelah sholat duha. Sebelum zuhur sudah balik lagi ke rumah. Itu enjoy hidupnya, bahagia. Zaman sekarang kan ini lagi, sebelum matahari terbit, sebelum matahari keluar, dia sudah jalan kerja. Iya kan? Belum macet tuh jalanan tuh, jam 6 udah macet di Joglo tuh. Matahari masih belum terbenam, dia belum pulang. Habis maghrib baru pulang. Itu orang zaman sekarang tuh. Tapi banyak yang pusing ngurusin bayaran anak sekolah, ngurusin kuliah yang begitu tinggi biayanya. Ribuan mahasiswa sudah diterima di UI, di UGM, tapi ketika sudah masuk, ternyata UKT-nya tinggi. Akhirnya nggak jadi sekolah, nggak jadi kuliah. Yang masuk ke universitas itu ribuan. Di UI aja yang diterima kan hanya 7.000 tuh, 7.000 reguler dan juga kelas internasional dan juga vokasi 7.000. Yang daftar bisa 20.000, diterima 7.000. Ternyata dari 7.000 itu yang diterima, ternyata 2.000-nya nggak bisa melanjutkan. Kenapa? UKT-nya tinggi. UKT itu kan sudah ditentukan setelah diterima dia. Nah ini pusing ngurusin bayaran sekolah anak. Orang tua dulu hidup pas-pasan, sederhana, tapi hidupnya enjoy. Kenapa? Dia ternyata rahasianya sholat di awal waktu, datang ke masjid sebelum maghrib, datang ke masjid sebelum waktu subuh. Jam 3 sudah bangun sholat tahajud. Kemudian setelah itu dia datang ke masjid, nyalain lampu, belum ada siapa-siapa, dia zikiran. Itulah rahasia orang itu ternyata hidupnya bahagia. Itu yang pertama. Yurfa'u anhu dikal aish. Allah akan angkat dia stres hidupnya. Jadi kalau sekarang nih ada orang yang hidupnya stres, pusing, duit rasan musuhan sama dia, coba dicek sholat kita. Bagaimana sholat kita, tertib apa enggak? Yang kedua, yurfa'u anhu adzabal qabri. Allah akan hilangkan dia, akan selamatkan dia dari azab kubur. Azab kubur itu ngeri banget kalau kita buka kitab-kitab ulama itu. Telah dibocorkan oleh baginda Rasulullah SAW, azab itu ngeri. Malam pertama coba. Orang-orang yang tercinta, orang-orang yang selama ini kita biayai, kita kasihani, ketika kita sudah dikubur, mereka pergi pulang ke rumah. Mobil yang kita beli, semuanya dibawa sama dia. Mana yang dibawa sama kita? Ya tentu amal kita. Ngeri azab kubur itu malam pertama apalagi. Jangankan kita nanti ya, kita sekarang aja nih, sekarang nih, berani nggak malam-malam ke kuburan? Cobalah, ya diuji. Mau nggak mau, suka nggak suka, nanti kita akan dibawa ke situ, digotong.
sama orang-orang tercinta kita. Makanya mau apa yang kita hidup kalau kita nggak mau sholat? Nah ternyata kengerian azab kubur itu akan diangkat, akan dihilangkan oleh Allah kalau kita sholat di awal waktu. Ini ngerinya azab kubur sampai Nabi Muhammad itu selalu berdoa kalau sebelum tahiyat ini, setelah tahiyat, sebelum salam, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu Nabi selalu baca itu. Dalam mazhab Syafi'i itu enggak wajib, tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal bacaan itu menjadi bacaan yang wajib. Kalau sholat enggak baca itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka sholatnya tidak sah. Ini saking ngerinya. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah sebelum salam itu. Doa itu selalu harus kita baca. Itu ngeri azab kubur itu. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminih. Allah akan berikan kitabnya nanti di padang mahsyar dengan tangan kanannya. Artinya, ini kan ada 3 kategori itu kan, orang yang diberikan kitabnya itu, padang mahsyar itu. Yang pertama dari tangan kanannya, artinya dia selamat masuk surga tanpa azab. Yang kedua di tangan kirinya. Apa artinya? Kalau dikasih kitab di tangan kirinya, dia akan masuk surga tapi disiksa dulu di neraka. Yang ketiga ada orang yang dikasih kitabnya dari belakang. Itu maknanya dia akan masuk neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Nah ini orang yang sholat di awal waktu, apatah lagi dengan berjamaah di masjid, maka dia akan diberikan kitabnya dari tangan kanannya. Artinya dia akan masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Amin ya robbal. Moga-moga nih yang ini nih calon-calonnya. Karena kita tepat waktu kan, bukan hanya tepat tapi awal waktu dan juga secara berjamaah. Kemudian yang keempat, wa yamurru 'ala sirati karbalkil khatib. Dia akan melewati jembatan sirat. Itu seperti kilat. Kenapa seperti kilat? Padahal kalau melewati jembatan itu yang kita memerlukan waktu itu 3000 tahun, naik 1000 tahun, datar 1000 tahun, turun 1000 tahun. Lama itu. Tapi bagi orang yang sholat di awal waktu, apatah lagi dengan berjamaah, dia akan melewatinya seperti kilat. Kenapa seperti itu? Dia mendahulukan. Dia ketika dipanggil oleh Allah, dia buru-buru. Makanya Allah akan lewatkan dia di sirat juga buru-buru, cepat. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan dia akan masuk surga tanpa adanya hisab. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal ilallah ta'ala. Ya Rasulullah, amalan yang paling utama itu apa? Amalan yang paling utama as-salatu awal waktiha. Salat di awal waktunya. Ingat, ini bagi siapa? Bagi kita yang pensiunan atau luang waktunya. Tapi bagi dokter yang ada kewajiban, bagi orang-orang yang lain atau pekerja nih, kata siapa? Kata bosnya, waktu istirahat. Kebetulan dia kerjanya perusahaan Chinese. Waktu istirahat jam 1. Jangan sampai jam 12 zuhur dia keluar dari pekerjaannya, bisa dipecat itu. Belum waktu istirahat nanti jam 1. Nah, waktu seperti itu kalau itu mah dia enggak seperti kita nih. Nah, kita nih biar mendapatkan padilah karomat yang 5 ini, karena kebetulan kita adalah orangnya yang luas waktunya, orang berada, maka jangan sampai enggak kita sholat di awal waktu. Dari ayat inna sholata kanat al mu'minin kitaban mawquta, kita sudah paham bahwa sholat itu waktunya luas. Kita diizinkan sholat jam berapa saja, yang penting tepat. Tapi yang paling utamanya adalah sholat di awal waktu. Itulah kesimpulannya. Ini aja mungkin. Kita sudah jam 6 kurang 5 menit. Ya,
Kita berdoa untuk cucu dari Bapak Faisal yang pada hari ini 5 Juli masuk usia 3 tahun. Ini cucu yang pertama ya Pak. Cucu yang kedua. Cucu yang kedua beliau Bapak Faisal Barida ini masuk usia yang ketiga tahun pada 5 Juli ini. Itu Kalandra Yauda Aliansah bin Arif Aliansah. Kita berdoa moga-moga cucu dari Bapak Faisal ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibaguskan, dimuliakan akhlaknya, kepada yang baik-baik Allah dekatkan, kepada yang buruk-buruk Allah jauhkan, dan dijadikan sebagai cucu yang anak yang soleh, yang taat kepada Allah, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, yang cerdas dan berbaik, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi penyejuk hati bagi kedua kakek dan neneknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi hasanati sayyidina Muhammad waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima manata la radda lima qarit wa la yanfa'u jal jaddi minkal jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadi liman adlalta wa la mushkil liman as'ata wa la musri liman ashqaita wa la mu'izza liman adlalta wa la mudilla liman a'jazta wa la rafi liman khafata wa la khafid liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa wafi lana bima domintalan min khairi dunya wal akhirah wa qawi yaqinana fima rajaitana وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن ونسألك اللهم بما سألك بخلقك إبراهيم عليه السلام من النور واليقين وبما سألك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من النهر من النور والتوفيق. اللهم طول العمر وصحي جسدها واحسن أخلاقها وإلى الخير قريبا ومن الشر بدها واجعلها ولدا صالحا مطيعا لربها واتبعا لرسولها وبر والديها. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة